Raden Djoko Untung adalah Mbah Buyut Djoko Untung. Ini adalah putra dari Mbah Buyut Rajen. Berdirinya Desa Yosowilangun berkaitan dengan Kiai Ngabehi Brotonegoro Rajen atau Kiai Tumenggung Rajen Ki Ngabehi Brotonegoro, atau kita mengenalnya dengan sebutan Mbah Buyut Rajen, yang makamnya berada di Kompleks Makam Pusponegoro, Bupati pertama Gresik. Mbah Buyut Djoko Untung ini adalah bapak pembangunan Kota Gresik, ahli dalam tata bangunan wilayah Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, kami sedang menuju ke makam Raden Djoko Untung atau Mbah Buyut Djoko Untung yang alamatnya berada di Gunung Malang, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kompleks makam yang ada di perbatasan antara GKB dan GKA, tepatnya di atas bukit. Raden Djoko Untung atau Mbah Buyut Djoko Untung ini adalah putra dari Mbah Buyut Rajen. Berdirinya Desa Yosowilangun ada kaitannya dengan Mbah Kiai Ngabehi Brotonegoro Rajen atau Kiai Tumenggung Rajen Ki Ngabehi Brotonegoro Gresik, atau kita lebih akrabnya lagi memanggil beliau dengan sebutan Mbah Buyut Rajen, yang makamnya berada di Kompleks Makam Pusponegoro, Bupati pertama. Biografi Mbah Buyut Djoko Untung. Nama beliau adalah Raden Brotorjo. Beliau diberikan julukan Jayabroto atau Kiai Ngabehi Yosowilangun atau Raden Djoko Untung. Beliau lahir di Tandes tahun 1720 Masehi. Jabatan beliau adalah Undagi Gresik. Undagi kalau bahasa kita sekarang ini adalah insinyur teknik atau arsitek Kota Gresik. Beliau wafat pada tanggal 17 Muharram tahun 1200 Hijriah atau 20 November tahun 1785 Masehi. Beliau meninggal dunia berusia 65 tahun. Dan istri beliau yaitu Nyai Ageng Wuni. Dengan Nyai Ageng Wuni, beliau dikaruniai 5 putra, yaitu 1 Kiai Wiono, 2 Bendoro Ayu Judorjo, 3 Kiai Ngabehi Astrodirjo, 4 Ngabehi Astrodirjo Anom, 5 Raden Wongsorejo Sepuh. Dan dalam cungkup ini ada 3 makam. Yang pertama ini adalah makamnya Kiai Wiono, kemudian makam yang ada di tengah adalah beliau Mbah Buyut Djoko Untung atau Raden Djoko Untung, dan yang nomor 3 satunya lagi ini adalah garwa beliau. Sejarah singkat Mbah Djoko Untung.
Semasa kecil, Raden Brotorejo dipondokkan di pesantren Giri untuk belajar agama Islam dan Thariqah Satariyah. Thariqah Satariyah adalah tentang hakikat Allah, Nabi Muhammad, Adam, tauhid, makrifat, zat, sifat, dan asma. Selain belajar agama Islam dan Thariqah Satariyah, beliau juga diajarkan ilmu tata negara dan keprajuritan serta ilmu undagian pembangunan. Beliau diajarkan ilmu tata bangunan oleh Kiai Patih Sosrowijoyo, seorang patih Giri Kedaton di masa Pangeran Singonegoro atau Susuhunan Mas Singonegoro Raja Giri Kedaton ke-10. Setelah mondok, beliau membantu paman beliau, yaitu Bupati Kasepuhan Sedayu dan Bupati Kanoman Gresik, untuk membantu membuat rancangan tata bangunan kota Praja baik di Kasepuhan Sedayu maupun Kanoman Gresik. Kemudian pada tahun 1743 Masehi, beliau menjabat sebagai undagi muda di Kasepuhan Sedayu dan Kanoman Gresik di usia 23 tahun, serta mendapatkan julukan dari warga dengan nama Raden Djoko Untung. Raden Djoko Untung yang selalu beruntung. Pada tahun 1745 Masehi, setelah kembali dari Perang Cermik yaitu Menggung Joyonegoro, telah menetapkan beliau menjadi undagi Kadipaten Gresik dengan gelar Kiai Ngabahi Yosowilangun. Disinilah peran beliau mengembalikan semua tata bangunan di wilayah Gresik seperti gedung-gedung dinas Tandes, Sedayu, dan loji-loji di pelabuhan Gresik. Beliau juga membangun kanal penyeberangan, akses jalan dan jembatan yang telah rusak. Sesuai dengan gelar beliau yaitu Kiai Ngabahi Yosowilangun, beliau diberikan julukan sebagai Bapak Pembangunan Gresik. Masa jabatan beliau berakhir pada tahun 1785 Masehi dan beliau wafat di bulan Muharram di usia 65 tahun. Beliau dimakamkan dekat dengan kediaman beliau, yaitu di Ardi Malang, dan seiring berjalannya waktu, wilayah tersebut kini telah dikenal dengan Desa Yosowilangun. Kedudukan beliau digantikan oleh putra beliau, yaitu Kiai Ngabahi Astrodirjo, yang kemudian diambil menantu oleh Kiai Ngabahi Brotonegoro. Demikian sekilas tentang cerita dari Mbah Buyut Djoko Untung. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menginformasikan, mengedukasi, dan memotivasi Anda.